Mas Dario, Savana mengambil jarak dan terkejut melihat pipi suaminya basah. Mas Dario, kamu menangis? Tidak menjawab, menangkup pipi istrinya dan menatap lekat mata cantiknya. Aku mungkin terlambat menyadari perasaan kamu, tapi aku pastikan kamu tidak akan menyesal mencintaiku sedalam ini. Jujur sayang, aku merasa sangat tidak pantas dicintai sebesar ini, tapi aku akan terus memantaskan diri sampai aku layak menjadi suami kamu. Ini kebanggaan dan kehormatanku dicintai perempuan sehebat kamu. Terima kasih sudah memilihku dari sekian banyak laki-laki yang mencintai kamu. Terima kasih sudah memilihku menjadi suami dari sekian banyak laki-laki yang menginginkan kamu menjadi istri dan ibu dari anak-anak mereka. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih banyak. Dario menangkup pipi Savana dan mencium setiap jengkal wajah cantik itu. Dalam tangisnya, Savana tersenyum dan mengeratkan pelukan di suaminya. Mas Dario, aku menginginkanmu sayang. Dario berbisik sambil Savana tak kuasa menahan suara. Namun tiba-tiba, Mami, Daddy, Dario dan Savana sama-sama tersentak. Azam, ucap mereka bersamaan saling menatap panik. Dario segera mencari kardigan Savana yang entah di mana. Itu sayang, tunjuk Savana. Dario segera mengambil kardigan itu dan memakaikan pada istrinya. Kebalik, Mas. Oh iya, dengan gugup berpacu dengan kaki Azam yang semakin mendekat, Dario membalik kardigan itu dan meman pada istrinya. Jangan salahkan Azam, salah mereka sendiri tidak mengunci pintu. Beruak, pintu dibuka dengan kasar. Mami, Daddy, dan muncullah sosok bocil dengan tampang marah di ambang pintu. Kenapa sih Daddy sama Mami suka berdua ninggalin Azam? Kenapa nggak ajak-ajak Azam? Azam melipat tangan di depan dada sambil menggembungkan pipi marah. Savana berdeham dan merapikan rambutnya. Maaf sayang, tadi Mami mengantar camilan sama teh buat Daddy. Tadi kan Mami sudah izin sama Azam. Terus Azam bilang iya, tapi Azam bilangnya cuma 5 menit Mami. Sekarang lebih dari 15 menit. Azam gak mau ditinggal berdua sama Malika. Azam gak suka Malika. Miss Malika, Azam, koreksi Savana. Saat Dario sibuk bekerja di ruang kerjanya, Savana memperkenalkan Azam pada Malika dan Edgar. Awalnya Azam biasa saja dan cenderung tidak peduli pada mereka, tapi saat Malika mulai menemani Azam bermain dengan di taman tadi, Azam tidak suka dan mengusir Malika pergi. Azam bahkan tidak mau memanggil Malika dengan sebutan Miss. Pokoknya Azam gak suka Malika, Mami. Azam mau sama Mami. Azam mencepikkan bibir ke bawah dan mulai berkaca-kaca. Sayang, jangan nangis. Ya udah, sini Mami temani. Savana menoleh pada Dario. Aku menemani Azam dulu ya Mas. Iya, tapi jangan digendong, digandeng aja tangannya. Savana mengangguk, lalu menghampiri Azam dan menggenggam tangannya. Setelah pintu tertutup, Dario langsung mengunci pintu dari dalam, mengambil tisu, duduk di sofa, dan menurunkan. Ini menyakitkan sejak tadi. Sangat sesak, dia butuh pelampiasan. Seandainya Savana tidak hamil, mungkin sekarang juniornya sudah bertemu rumah nyaman yang sangat dirindukan. Untuk sekarang mungkin sampai 9 bulan ke depan. Jika kondisi kehamilan Savana masih lemah, si junior harus menahan diri. Penting, tapi bagi Dario, Savana lebih penting. Malika yang sedang membersihkan mainan Azam di gasebo menoleh. Iya Bu Savana,
Savana menghampiri Malika dan berdiri di depannya. Maaf ya kalau sikap Azam membuat kamu kurang nyaman. Azam memang begitu, sulit menerima orang baru. Tapi kalau sudah mengenal dan tahu orang itu baik, sikap Azam juga berubah baik. Iya Bu, saya akan terus bersikap baik pada Azam dan saya juga akan melakukan yang terbaik selama bekerja di sini. Savana tersenyum dan mengangguk. Sebenarnya saya bingung menugaskan kamu apa. Saya yakin kamu hebat dan bisa melakukan banyak hal, tapi saya masih sanggup mengurus rumah, anak, dan suami saya. Jadi mungkin tugas kamu untuk sekarang sampai nanti Mama memutuskan untuk membawa kamu dan Edgar pergi. Kamu tidak perlu melakukan apapun di rumah ini. Saat saya membutuhkan bantuan kamu, baru kamu membantu saya. Seperti tadi contohnya, saya meminta kamu menjaga Azam saat saya mengantar makanan ke ruangan Mas Dario. Iya Bu, saya mengerti. Malika mengangguk. Savana lega mendengar jawaban Malika. Sepertinya Malika orang baik. Penampilannya juga sederhana, make up tipis dan tampak elegan. Semoga saja hati Malika sebaik dan sebagus penampilannya. Tapi Savana yakin pilihan mamanya tidak pernah salah. Ayuma bilang dia memilih Malika dan Edgar dari sekian banyak orang-orang hebat bodyguard Matthew. Ayuma mempercayai Malika, maka sudah seharusnya Savana mempercayai pilihan mamanya. Mami, sini Mami, jangan jauh-jauh dari Azam. Iya sayang. Savana melempar senyum sekilas pada Malika, lalu menghampiri putra kecilnya yang tak sabar menunggu di ambang pintu. H-1 ulang tahun Azam dan Azura. Mas, kamu beneran cuma mengundang keluarga besar inti saja? Kamu nggak mau mengundang sepupu, keponakan, atau saudara-saudara jauh keluarga besar Gamalan? Nggak usah, Mama, Papa, Mama Ayuma, Om Andrew, Victor, Arsen, dan Om Abian sudah cukup. Begitu sadar menyebut nama Abian, gerakan tangan Dario yang sedang mengambil gunting kuku di laci tertahan. Dario merutuk pada dirinya sendiri. Bagaimana bisa dia lupa Savana masih trauma dengan Abian. Dario segera mengambil gunting kuku, keluar dari walk-in closet dan menghampiri istrinya yang duduk di sofa panjang. Maaf sayang, aku nggak sengaja nyebut nama Om Abian. Dario duduk di ujung kaki Savana dan memangku kakinya. Si suami bucin ini ingin mengguntingi kuku istri tersayangnya, padahal Savana masih bisa sendiri karena perutnya belum membesar. Tapi Dario tetap memaksa. Ya sudah, Savana pasrah saja, duduk bersandar di tumpukan bantal di lengan sofa sambil mengemil kue bawang buatan Mama Helen. Tadi Mama Helen datang membawa beberapa camilan untuk Azam. Ternyata Helen membuatkan untuknya juga. Savana senang sekali akhirnya bisa mencicipi makanan-makanan buatan ibu mertuanya. Gak apa-apa Mas, cuma nama doang, gak akan membuatku takut. Dulu awal-awal setelah keluar dari rumah sakit, cuma mendengar nama Om Abian saja aku takut. Tapi sekarang aku biasa aja mendengar namanya. Kalau bertemu langsung. Savana terdiam sambil mengemut kue bawang. Dario juga berhenti menggunting kuku jari jempol dan menyusuri wajah istrinya. Bibirnya mencepik ke bawah, garis wajahnya berubah sendu dan sorot matanya berubah redup. Ekspresinya sekarang sudah cukup menjelaskan ketidaknyamanannya. Nggak usah dipaksa, kalau nggak kuat Om Abian pasti ngerti kok. Dario yakin sekarang Abian sangat menyesali perbuatannya. Perempuan yang dia benci, dia rendahkan, bahkan dia pukul sampai nyaris kehilangan nyawa ala putri kandungnya. Memang benar saat itu Abian dalam pengaruh Zia dan Margareta, tapi seharusnya Abian tidak sekasar itu pada perempuan. Savana sudah memaafkan, bahkan tidak memenjarakan Abian. Savana melakukan itu demi Arsen. Arsen sudah banyak membantunya sebagai balas budi. Savana tidak membawa masalah Abian ke ranah hukum.
Tapi Savana tetap tidak ingin bertemu dengan Abian, dan menurut Dario itu hukuman yang paling menyakitkan untuk Abian. Abian tersiksa dalam rasa bersalah dan harus menahan rindu pada putri kandungnya. Aku sudah memutuskan, Mas. Memutuskan apa? Aku akan tetap mengundang Om Abian. Dario menghela nafas berat. Kamu gak perlu memaksakan diri sayang. Om Abian gak diundang juga pasti gak masalah kok. Iya mas, tapi bagaimanapun juga Om Abian kakeknya Azam. Azam pasti sedih kakeknya gak datang. Percaya deh, Azam gak peduli sama siapapun kecuali kamu, mami tersayangnya. Azam juga gak peduli kalau semua orang gak datang ke ulang tahunnya, yang penting ada kamu. Gak segitunya kali mas. Savana melempar gemas kue bawang ke arah suaminya. Dario mengambil dan memasukkan kue bawang itu ke dalam mulutnya. Beneran sayang, Azam sesayang itu sama kamu. Azam tipe anak yang gak mudah percaya. Lihat aja tuh si Malika sama si Edgar. Sudah beberapa hari di sini. Azam masih gak suka sama mereka. Tapi waktu pertama kali aku mengajak Azam dan Azura ke kantor, terus mereka ketemu kamu, Azam langsung suka sama kamu. Kamu ingat nggak waktu kamu masih jadi sekretarisku, Azam nempel banget sama kamu. Iya mas, aku ingat. Azam masih 5 tahun, mukanya lucu banget, rasanya pengen aku gigit. Azam juga sama aja. Kamu gak inget dia suka gigit pipi kamu? Savana tertawa. Iya, gak tahu kenapa dari dulu Azam suka sekali menciumku, bahkan menggigit pipi, dagu, dan hidungku. Azam jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Masa sih? Savana tersenyum malu. Sejak Azam bertemu kamu di kantor waktu itu, Azam jadi sering menangis dan minta ketemu kamu. Jadi mau gak mau aku sering membawa Azam dan Azura ke kantor, atau aku mengajak kamu ke rumah. Pada saat itu Azam juga punya baby sister dan menurutku lumayan cantik, manis dan baik. Tapi Azam tetap tidak bisa luluh padanya. Azam cuma mau kamu. Savana semakin malu. Ternyata Azam sudah sesayang itu sejak umur 5 tahun. Tapi aku gak pakai pelet loh mas, serius. Dario tertawa. Aku tahu, tanpa pakai pelet pun pesona kamu seluar biasa itu. Dan karena Azam juga, aku meminta kamu menikah denganku. Maaf saat itu aku belum mencintai kamu. Gak apa-apa mas, aku ngerti kok. Perasaan gak bisa dipaksa. Tapi sekarang udah cinta kan? Banget. Savana tersenyum, begitu juga Dario ikut tersenyum. Kedua mata mereka saling menatap dan tahu-tahu tubuh mereka saling mendekat, saling memeluk, dan mereka sudah rasanya seperti kita baru menikah kemarin. Dan aku ingin terus menempel dengan kamu, gumam Dario di tengah. Iya mas, aku juga. Tapi aku rasa kita harus berhenti. Di bawah ada Azam sama mama papa. Takutnya nanti tiba-tiba mereka masuk dan melihat kita begini. Dario melepas. Tapi 5 detik. Mas Dario, gak bisa lepas sayang. Udah mas. Dario akhirnya selama 5 menit baru mengakhiri. Bibir aku jadi bengkak nih kamu. Dario tertawa. Maaf, siapa suruh semanis itu? Dario mengusap kaki Savana, lalu lanjut menggunting kuku istrinya lagi. Bukan hanya tubuhnya yang kecil, jari-jari kakinya juga kecil dan imut. Dario harus sangat berhati-hati menggunting kuku kecil ini agar tidak terluka. Gemas dengan jari-jari kaki ini, Dario mengecupnya. Mas kotor tahu, jangan gitu. Gemes sayang, seluruh tubuh kamu tuh gemesin, kayak kecil dan lucu gitu. Savana hanya bisa menggelengkan kepala melihat tingkah suaminya yang jadi sebucin ini. Bahkan bucinnya Dario mengalahkan bucinnya Savana dulu. Mas Dario, ya, tiba-tiba jadi kepikiran. Pikiran apa? Jangan mikir yang berat-berat sayang.
Bukan mas, bukan berat, cuma tiba-tiba kepikiran ayahku. Ayah, Savana mengangguk. Aku sudah menemukan ibu kandungku, Mama Ayumah, tapi papaku, aku belum pernah bertemu beliau. Mama melarangku. Mama bilang aku tidak perlu bertemu papa. Papa sudah bahagia dengan istri baru dan anak-anaknya. Tapi tetap saja aku ingin bertemu. Aku ingin tahu seperti apa sosoknya. Dario terdiam. Ayah kandungku pasti sosok ayah yang hebat, penyayang, lembut, berwibawa, dan tentunya manis kayak aku. Savana tersenyum lebar hingga matanya menyipit lucu, manis dan ceria. Tapi apa senyumnya masih seceria itu bila tahu ayah kandungnya ternyata Abian, seseorang yang pernah hampir melenyapkannya. Dario tidak yakin, justru Savana akan kecewa. Ternyata sosok ayah sempurna dan lemah lembut dalam imajinasinya. Ternyata aslinya kasar, kejam, dan temperamental. Mas Dario jawab. Ayahku pasti orang hebat kan? Dario tersenyum dan mengangguk. Iya, ayah kamu pasti orang hebat sehebat kamu. Savana tersenyum semakin ceria. Aku berharap suatu hari nanti aku bisa bertemu ayah kandungku, mas. Papa, Abian tak menyahut. Seluruh fokusnya tertuju pada sebuah foto di tangannya. Foto Ayumah dan Savana yang sedang duduk di ruang makan. Foto itu diam-diam Arsen memfoto Ayumah dan Savana, kemudian mencetak foto itu dan memberikan pada papanya. Setelah Arsen memberikan foto itu, setiap hari duduk di kursi goyang menghadap pintu balkon yang dibiarkan terbuka. Abian menghabiskan waktu menatap foto itu. Tubuhnya semakin tuah dan ringkih, uban di rambutnya pun semakin banyak. Arsen tak sanggup berlama-lama menatap wajah papanya yang sekarang karena air matanya pasti langsung menetes. Hati Arsen tak sanggup melihat papanya terpuruk seperti ini. Penyesalan dan rasa bersalah benar-benar menggerogoti raga dan jiwanya. Papa, panggil Arsen sekali lagi, tapi tetap tubuh tua itu tak mau menoleh. Arsen terdiam sesaat saat merasakan matanya memanas, menarik nafas dalam-dalam, mengeluarkan perlahan. Arsen berusaha menenangkan diri. Bagaimana caranya dia tidak boleh menangis di depan papanya. Setelah merasa tenang, Arsen kembali melangkah mendekati papanya. Papa, sapa Arsen dengan ceria sambil memeluknya. Arsen, liri Abian. Iya pak, ini Arsen. Arsen punya kabar gembira untuk papa. Tidak ada kabar yang lebih gembira selain Ayumah mau memaafkan papa dan mengajak papa bertemu Savana, lalu mengatakan papa adalah ayah kandung Savana. Kabar gembira ini mungkin tidak semenggembirakan itu, tapi berita ini akan membuat papa bahagia. Apa? Arsen melepas pelukan dan pindah posisi berjongkok di depan papanya. Digenggamnya kedua tangan yang mulai keriput itu dan dipandanginya wajah lesu yang begitu dia cintai itu. Dulu saat Abian masih menjaga pola makan dan sering olahraga di umurnya yang sudah lebih dari setengah abad, Abian masih tampak muda, badannya bagus dan kekar. Tapi sekarang Abian tampak kurus dan layu. Tak hentinya Arsen memotivasi papanya agar mau olahraga dan semangat menjalani hidup. Tapi papanya tidak menghiraukan suaranya. Sekarang papanya hidup hanya untuk menjemput kematian. Besok ulang tahun Azam dan Azura, Pak. Sorot mata Abian makin menyendu mendengar nama cucu perempuannya yang sudah meninggal. Mbak Savana dan Bang Dario tidak merayakan ulang tahun mereka, hanya makan-makan sederhana bersama keluarga. Tante Helen, Om Anthony, Tante Ayumah, Bang Victor, Om Andrew, aku dan Papa. Mbak Savana mengundang Papa. Mata sayu Abian perlahan berbinar. Wajah sendunya perlahan mulai tampak cerah.
bibirnya yang melengkung ke bawah perlahan melengkung ke atas. Savana mau bertemu papa? Arsen mengangguk. Iya pak, Mbak Savana mengundang papa. Papa juga bisa bertemu Azam. Kamu tidak bercanda kan? Putri papa benar-benar ingin bertemu papa. Iya pak, aku nggak bohong. Senyum Abian kian mengembang. Namun, tapi wajah Abian menyendu kembali. Tidak, papa tidak mau datang. Bagaimana kalau nanti Savana trauma lagi seperti waktu itu di taman rumah sakit? Papa tidak mau membuat putri papa ketakutan.